Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aulia Pramesti, NIM 2011703. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Indonesia sebagai negara hukum. Pengertian: negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas, bukan hanya kepentingan sektorian dan sektoral. Bagaimana negara ini? Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Hal ini dengan tegas dirumuskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara yang sejak semula diproklamirkannya oleh The Founding Father, diciptakan sebagai negara hukum, sehingga dalam berbagai kontivasi yang pernah berlaku di Indonesia semuanya menyatakan secara tegas Indonesia adalah negara hukum. Para ahli. 1. Menurut Barrienza, kajian tentang negara hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif. Yang kedua yaitu menurut Jimmy Shadik, ada 12 ciri penting dari negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatas kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu menurut Albert Venn, ahli hukum dari Anglo-Saxon, memberikan ciri-ciri rule of law sebagai berikut. 1. Supremasi hukum. Dalam arti tidak boleh ada sewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia dan dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu konsep pembentukan hukum. Konsep pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diimplementasikan. Hal tersebut karena kadang kala peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus diganti walaupun sebenarnya peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dan keadaan saat itu. Selanjutnya itu Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi-ras, multikultur, multi-etnis, multi-agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan paduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Selanjutnya yaitu sistem hukum. Sistem hukum sangat berhubungan dengan ide, cita-cita, dan tujuan dari masyarakatnya. Hukum mencerminkan kecerdasan sosial, ekonomi, dan iklim politik pada waktunya. Jadi kesimpulannya yaitu konsep negara hukum lahir berdasarkan sejarah dan budaya dari setiap negara, sehingga tidak dapat dipaksakan dari satu negara ke negara lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.